Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Apa kabar semua anak Miss? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Insyaallah anak-anak Miss tetap selalu sehat ya, walaupun dalam kondisi menjalankan ibadah puasa seperti ini. Tetap harus semangat ya Abang dan Kakak walaupun kita masih belajar daring ya. Nah, untuk hari ini Abang dan Kakak kita akan belajar tematik tema 8, subtema 3, pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan lafal basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bang dan Kakak, kita masuk ke pembelajaran pertama. Open your book page 122. Nah, jadi di gambar ini Abang dan Kakak ada Siti dan Lani sedang bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Jadi Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Jadi mereka bangga dengan lingkungan dan taman yang ada di dekat rumah mereka, Bang dan Kakak. Karena mungkin juga tempatnya nyaman, bersih, udaranya juga sejuk. Oke, sesuai dengan firman Allah, Quran Surah An-Nahl ayat 80 yang artinya Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Nah, Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Jadi ban sepeda mereka bocor ya Bang dan Kakak. Jadi Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Di seberang jalan itu terlihat penjual bakso dorong lewat. Nah, penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok untuk sebagai tanda bahwa ada bakso. Nah, jadi Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dulu. Mereka memanggil penjual bakso. Nah, oke, jadi Abang dan Kakak selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani. Kemudian tukang bakso juga melanjutkan perjalanannya. Nah, jadi Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan didayu atau dikayu. Nah, kemudian mendorong dan mengayuh supaya sepeda itu bergerak itu merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda itu bergerak. Nah, jadi berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak ya Abang dan Kakak. Jadi Abang dan Kakak masih ingat ya apa kemarin gaya Abang dan Kakak? Iya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak atau berpindah tempat. Nah, ini ada hubungan gaya dan juga gerak ya Abang dan Kakak. Ayo kita amati. Nah, ini ada gambar. Nah, sedang membuka dan juga menutup pintu. Nah, jadi gambar di atas itu menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Jadi Abang dan Kakak, karena adanya gaya berupa dorongan atau tarikan saat membuka pintu, berarti tarikan. Pintu itu ditarik sehingga pintu itu bisa terbuka ya karena Abang dan Kakak. Kemudian ada dorongan saat ia menutup pintu sehingga pintu itu tertutup. Nah, jadi Abang dan Kakak saat ia membuka dan menutup pintu itu terjadi hubungan gaya dan juga gerak. Nah, saat ia tadi melakukan saat ia tadi melakukan dorongan terhadap pintu. Nah, terjadi gerakan kan terhadap pintu itu sehingga pintu itu tertutup. Nah, jadi gerakan itu timbul dari gaya yang diberikan.
Oke, paham ya Bang dan Kakak. Nah, kemudian ini ada bus. Nah, jadi gambar di atas itu menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Ini bus sedang berjalan atau melaju. Kemudian ada seseorang siswi yang ingin naik ke bus sehingga dia menyetop bus itu. Nah, jadi pada peristiwa itu Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Nah, jadi dengan gaya yang dilakukan Pak sopir, bus menjadi lambat atau gerakan bus menjadi lambat. Lalu lama-lama berhenti. Nah, jadi terjadi hubungan gaya dan gerak ya Bang dan Kakak. Gayanya yang mana Bang dan Kakak tadi? Gayanya pada saat Pak sopir menginjak rem bus. Kemudian terjadi gerakan terhadap bus itu kan, jadi gerakannya apa perubahan gerakannya? Menjadi lambat bergeraknya, kemudian berhenti. Oke, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda Bang dan Kakak. Nah, itu ada plastisin ya Bang dan Kakak. Yang kedua, plastisinnya kita bentuk. Kita bentuk-bentuk menjadi ini. Nah, jadi pada saat kita membentuk plastisin itu tadi, nah kita melakukan gaya kan Abang dan Kakak. Nah, jadi saat kita melakukan gaya, terjadi perubahan bentuk pada plastisin itu. Yang tadinya petak berubah bentuk. Nah, menjadi seperti ini. Oke, jadi Abang dan Kakak gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda Abang dan Kakak. Nah, contoh lagi. Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, ini ada contoh seseorang sedang bermain basket. Nah, jadi basket itu dipukul. Ya kan, Abang dan Kakak. Nah, terjadi perubahan gerakan tidak ini? Terjadi ya. Nah, pada saat bola dipukul, kemudian bola ini tadi terjadi perubahan bentuk. Perubahan arah benda. Nah, yang tadinya benda ini di sini, kemudian karena dipukul terjadi perubahan arah benda dia. Oke. Paham ya Abang dan Kakak? Nah, kita masuk ke pembelajaran kedua Bang dan Kakak. Nah, jadi saya bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besar saya di Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah Bang dan Kakak. Nah, jadi kampung itu bernama Kasongan Bang dan Kakak. Jadi Kasongan ini terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, Bang dan Kakak, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Nah, apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Oke, Bang dan Kakak. Nah, kemudian apakah Bang dan Kakak dapat menggambar benda-benda 3 dimensi tadi? Nah, ya kita belajar bersama-sama ya, Bang dan Kakak. Jadi ini merupakan bentuk gambar 3 dimensi ya, Bang dan Kakak. Nah, Abang dan Kakak, gambar itu merupakan karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi itu merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan juga lebar. Nah, jadi objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Nah, jadi benda 3 dimensi itu adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Itu bedanya ya karya 2 dimensi sama 3 dimensi ya Bang dan Kakak. Kalau karya 2 dimensi tadi dia memiliki ukuran panjang dan juga lebar. Kalau 3 dimensi dia memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Nah, jadi unsur volume inilah yang menjadi
pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Nah, benda 3 dimensi itu contohnya seperti benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya Bang dan Kakak, seperti guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias Abang dan Kakak. Nah, ciri-ciri 3 dimensi Abang dan Kakak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi ya Abang dan Kakak. Kemudian dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Nah, kemudian benda-benda 3 dimensi juga memiliki volume Abang dan Kakak. Nah, ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang bisa dituangkan dalam gambar 3 dimensi Abang dan Kakak. Yang pertama, benda kubistis. Nah, jadi benda kubistis ini Abang dan Kakak merupakan benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan lain sebagainya Abang dan Kakak. Yang berbentuk kubus ya Abang dan Kakak. Nah, kemudian benda silindris. Nah, benda silindris ini Abang dan Kakak merupakan benda-benda yang berbentuk menyerupai silindris atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. Nah, kemudian ada benda-benda bebas. Nah, jadi benda bebas ini bebas dia bentuknya ya Abang dan Kakak. Jadi bentuknya ini tidak beraturan Abang dan Kakak. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Nah, kita lanjut lagi ke hubungan gaya dan gerak ya Abang dan Kakak. Jadi ada anak-anak yang sedang bermain ketapel. Nah, jadi pada saat ia bermain ketapel itu dilakukan dengan menarik karet ya, karena Bang dan Kakak karet yang ada pada ketapel ini. Kemudian melepaskan karet itu tadi. Nah, jadi pada saat ia menarik karet tadi, ia melakukan gaya ya, karena Bang dan Kakak. Nah, kemudian terjadi gerakan pada peluru ketapel ini tadi atau batu yang ada di sini tadi ya, karena Bang dan Kakak terjadi gerakan. Jadi batunya tadi berpindah ke arah mana yang ia lepaskan ketapelnya tadi itu. Nah, jadi bermain ketapel ini hati-hati ya Bang dan Kakak, jangan diarahkan kepada teman karena bisa berbahaya. Nah, kemudian paman menimba dengan ember Abang dan Kakak. Nah, jadi pada saat menimba Abang dan Kakak, pertama ini talinya ini diulurkan dulu ke bawah ya kan, atau katrolnya ini diulurkan ke bawah agar bisa mengambil airnya. Nah, pada saat airnya tadi sudah masuk ember, kemudian ditarik lagi katrolnya ini tadi. Nah, atau talinya ini tadi, sehingga airnya bisa kita ambil. Nah, pada saat paman menari atau mengulurkan ini tadi, katrolnya tadi, nah terjadi apa di situ? Gaya ya kan Abang dan Kakak. Nah, kemudian tergerakannya apa? Ember tadi berubah ya kan? Berubah gerak dia kan? Nah, ember tadi menjadi bergerak, maaf Abang dan Kakak. Ember tadi menjadi bergerak atau berpindah tempat dari posisi awal. Nah, sehingga itu tadi Abang dan Kakak hubungannya gaya dan juga gerak pada saat paman menimba dengan ember. Oke, perajin membuat gerabah Abang dan Kakak. Pada saat perajin ini membentuk gerabah ini, ya kan dari tanah liat nih awalnya, kemudian dia bentuk. Nah, pada saat ia membentuk gerabah ini terjadi gaya Bang dan Kakak. Ya kan? Kemudian pada saat gerabah ini dibentuk, ini kan diputar-putar ya Bang dan Kakak. Terjadi gerak kan? Nah, pada saat itulah terjadi hubungan antara gaya dan juga gerak Bang dan Kakak. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran 3 ya Bang dan Kakak. Nah, jadi pada waktu liburan Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Nah, Siti mengunjungi neneknya Bang dan Kakak. Rumah nenek Siti itu dekat dengan pantai. Jadi Siti senang membeli ikan di TPI atau tempat pelelangan ikan. Nah, Siti membeli ikan bersama ibu di TPI, banyak
nelayan pulang melaut. Jadi ikannya masih segar ya Abang dan Kakak. Nah, di sini ada cerita fiksi Abang dan Kakak, judulnya Nelayan dan Ikan Mas. Abang dan Kakak bisa lihat di buku halaman 141 ya Abang dan Kakak. Jadi di situ ada pertanyaan Abang dan Kakak. Nah, mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi Abang dan Kakak? Nah, karena ceritanya itu tidak nyata atau imajinasi pengarang. Kemudian siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas tadi Abang dan Kakak? Nah, yang ada tokoh-tokohnya di situ yaitu kakek, nenek, ikan mas ajaib dan juga sang ratu. Nah, kemudian bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Nah, sifat-sifatnya kakek seorang yang suka menolong, kemudian pekerja keras. Nah, nenek seorang yang sangat serakah. Nah, hikmah apa sih yang bisa Abang dan Kakak ambil dari cerita nelayan dan ikan mas? Nah, jadi berbuat baiklah tanpa pamrih, jangan serakah dan memaksakan kehendak kita. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Allah? Oke, sifat apa? Sifat sombong dan juga serakah. Nah, jadi Abang dan Kakak, peran dalam cerita itu sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Nah, dalam kehidupan nyata manusia mempunyai karakter berbeda. Nah, ada yang karakternya baik dan juga ada yang karakternya tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada juga yang tidak menyenangkan, ya kan Abang dan Kakak? Ada yang lembut, ada juga yang kasar. Nah, jadi semua itu merupakan keragaman karakteristik individu ya Bang dan Kakak. Nah, banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat di Indonesia, yaitu yang pertama, kita dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Nah, kemudian kita bisa belajar bersosialisasi. Bersosialisasi dengan apa, Miss? Dengan karakter-karakter atau sifat teman-teman kamu yang berbeda-beda. Kemudian kita belajar toleransi. Belajar saling menghargai, saling memaafkan, ya kan? Antar teman yang berbeda karakteristik atau sifatnya dengan kamu. Nah, kemudian kita bisa saling melengkapi sesama individu, Abang dan Kakak. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa hidup rukun dalam masyarakat. Jadi banyak manfaat ya dari keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Nah, pekerjaan itu merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Pekerjaan itu merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi Abang dan Kakak. Seperti ini ya, petani. Nah, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, nah Miss punya latihan nih Abang dan Kakak. Bagaimana hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan satu, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba. Jadi pada saat menimba tadi Abang dan Kakak, bagaimana sih hubungan antara gaya dan juga gerak. Kemudian yang B, hubungan gaya dan gerak pada saat bermain ketapel. Kemudian soal yang kedua, nah Abang dan Kakak perhatikan gambar. Nah, jadi gambar-gambar ini adalah gambar 3 dimensi. Jadi Abang dan Kakak mengelompokkan gambar-gambar yang ada di sini berdasarkan kelompok benda kubistis, yang mana benda kubistis, kemudian yang mana benda silindris, dan juga kelompok benda bebas. Tadi juga sudah Miss jelaskan ya mengenai itu. Nah, kemudian yang ketiga, itu Abang dan Kakak tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat di tempat tinggal Abang dan Kakak. Oke, nah mungkin hanya ini materi yang dapat Miss sampaikan ya Abang dan Kakak. Lebih dan kurang Miss mohon maaf.
pada Allah mohon ampun. Oke, Abang dan Kakak tetap jaga kesehatan dan juga pada saat sahur cukupin nutrisinya ya Abang dan Kakak agar tidak lemas dan juga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Oke, Abang dan Kakak, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.